sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, salah satu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Ya, di pagi yang cerah ini, gimana keadaan kalian? Sehat? Ya, Peserta didik memimpin doa. Mbak Yuliana, silahkan dipimpin doanya. ya Pak. Di tempat duduk, siap gerak. Berdoa mulai. Selesai. Beri Ya. salam. Selamat pagi, Selamat pagi, Pak Guru. Ya, kanan kiri kalian ada yang masuk, ada yang tidak masuk enggak? Masuk semua, Pak. Masuk semua. Ya, alhamdulillah. Walaupun agak dingin, tetapi semua siswa kelas 5 dapat datang ke sekolah. Alhamdulillah. Nah, karena ini masih dalam pandemi, maka anak-anak tetap mematuhi protokol kesehatan. Yang pertama yaitu memakai Masker. Masker. Terus yang kedua apa? Menjaga jarak. Jangan dekat-dekat ya, Pak. Bukan mungkin. Dekat-dekat. Terus yang ketiga, Mencuci tangan. cuci tangan. Kemudian Menghindari kerumunan. kerumunan. Yang terakhir, Mobilitas. ya mengurangi mobilitas. Itu semua kita patuhi untuk mencegah dari virus COVID-19. Ya, sebelum kita memulai, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Pancasila, aku Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, pada pembelajaran pada pagi hari ini, Pak Guru akan menyampaikan tentang tematik yang di dalamnya nanti akan ada bahasa Indonesia dan IPA ya. Dan materi pembelajarannya yang pertama nanti adalah unsur yang ada pada iklan baris dan kemudian unsur pada iklan kolom. Dan seterusnya adalah membuat iklan baris dan iklan kolom, yaitu menggambar ya nanti anak-anak. Dan kemudian menulis laporan praktikum zat tunggal dan zat campuran. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama menganalisis unsur iklan baris dan unsur iklan kolom. Yang kedua, membandingkan unsur iklan baris dan iklan kolom. Dan yang ketiga, membuat iklan baris dan iklan kolom. Kemudian yang keempat, menganalisis penyusun zat tunggal dan zat campuran. Kemudian membuat laporan penyusun zat tunggal dan zat campuran. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai apa? Apakah kalian masih ingat pembelajaran sebelumnya tentang apa? Tentang iklan 4 sehat 5 sempurna. Nah, 4 sehat 5 sempurna itu ada apa aja anak-anak? Yang pertama, sini
Di situ pada iklan baris ada teksnya. Siapa yang mau membaca? Oh, Mbak Tia SK, terima kasih mau membaca. Oh, Mbak Tia SK aja ya, Wei. Yang mana Pak yang dibaca Pak? Nah, yang ada tulisannya dong pastinya. Ada tulisannya ya. Coba perhatikan gambar berikut ini. Ya. Dijual cepat, ruko luas, 100 meter persegi, terbuka 13 meter. Lokasi sangat strategis, dekat 2 rumah sakit besar di Jalan Raya Jatisawit Bumi Ayu, Kabupaten Brebes. Hub 0877 4400 0949. Itu iklan baris ya Pak ya? Ya, yang sebelahnya itu adalah ikan kolom, tapi sedikit kecil. Sebelahnya itu Ada baris-barisnya sama ada kolom-kolomnya, Pak. Yang Ya, satu yang cuma fokus hanya tulisannya, yang satu ada pilihannya sama gambarnya, Mas Pak. Syariah, yang lain belum fokus. Agar lebih fokus, marilah kita tepuk fokus terlebih dahulu ya, biar kita lebih semangat, biar lebih. Iya, Pak. Bapak Guru dulu, tepuk fokus. Kalau kita mau belajar, maka kita harus fokus. Yeay. Nah, sekarang sudah fokus. Tadi pada iklan baris ada unsurnya, yaitu yang pertama ada judul iklan, kemudian ada deskripsi iklan yang hanya berisi tulisan, kemudian tidak diberi gambar produknya. Jadi hanya tulisan aja ya anak-anak. Terdapat gambar iklan yang menarik dan kemudian lebih berwarna. Ada gambar produk mobilnya, ada tulisan yang berwarna, kemudian ada backgroundnya yang bagus. Seperti itu ya, dan detail-detailnya lebih ada. Saya lebar gini bisa terlihat nggak toh? Bisa, Pak. Biar lebih kelihatan. Pakai kacamata Pak berlupa. Jelas, Pak. Terlihat Ada jelas. yang ngeblok-ngeblok hitam kayak kemarin toh? Tidak, Pak. Udah kering itu, Pak. Link, alhamdulillah. Nah, iklan itu ada berbagai iklan. Contohnya adalah iklan pelayanan masyarakat. Di sini ada ya. Coba sebelah kanan itu dibaca. Suara saya dulu. terdengar tidak ya Pak? Terdengar lembut sekali, Ya. Mbak. Siapa? Ya, pengumuman. Bersama ini kami umumkan bahwa para pemegang saham PT Canopus Converta Industri dalam kurung perseroan akan mengalihkan saham-sahamnya kepada pihak ketiga. Sebagai hasil dari pengalihan saham tersebut, maka akan terjadi perubahan pengendali di perseroan. Pengumuman ini dilakukan untuk memenuhi ketentuan pasal 127 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Jakarta, 6 November 2019. PT Canopus Converta Industri Direksi. Sudah ya Pak? Sudah. Nah, dari kedua iklan yang Pak Guru tampilkan, adakah perbedaannya anak-anak? Yang satunya tidak ada gambarnya ya Pak. Ya. Nah, di sini ada beberapa jenis iklan, akan tetapi di sini ada perbedaannya. Yang satu menggunakan gambar yang menarik, yang satunya hanya berupa tulisan. Tadi kan kita sudah belajar tentang iklan kolom dan iklan baris. Iklan kolom yang sebelah mana ya? yang kiri Pak. Yang Iya, Pak, ya. Kiri, Pak. Yang baris yang itu pengumuman, Pak. Yang baris itu kan hanya tulisan berbaris ya. Nggih. Ya, di sini kita harus
Nah, di sini juga ada contoh iklan lagi. Ada 2 iklan yang berbeda. Siapa yang membaca ya hari ini? Saya, Pak. Ya, silahkan. Yang mana, Pak? Dua-duanya atau satu? Satu dulu aja sebelah kiri. Yang iklan permintaan ya, Pak? J. Iklan permintaan. Dicari tanah untuk lahan kantor dinas perkebunan. Luas minimal 400 meter persegi. Harga nego. Dimohon menghubungi Yanti 085 641 249 555. Oke. Kemudian yang sebelah kanan siapa yang membaca? Saya, Pak. Ya. Lebih baik susu dingin atau susu hangat? Iya. Susu dingin baik untuk kulit, dapat membuat tubuh dan kulit tetap terdehidrasi serta bercahaya, membantu menurunkan berat badan. Kandungan kalsium dalam susu dingin bisa membantu meningkatkan metabolisme tubuh dan membakar lebih banyak kalori. Susu hangat bisa jadi obat flu, mengatasi keluhan PMS. Potasium pada susu hangat bisa membantu meredakan kram. Tidur menjadi lebih nyenyak. Susu mengandung asam amino yang bisa membantu untuk mendorong orang agar bisa tidur lebih baik. Sudah, Pak. Nah, Itu mengatasi keluhan PMS itu apa? iya. Itu nanti kalau Mas Arya sudah besar, mungkin Mas Arya belum gaduk kuping, jadi Pak Guru belum menjelaskan ya. Nah, di sini ada 2 iklan yang berbeda. Di sini yang Mas ya, satu dulu kan baris itu kan Iklan ada kolom, Pak. Iklan kolom. nah kan kolom karena ada gambarnya. Kan ada gambar ya, Pak. Gambarnya menarik, Pak. Kan kok kolom. Yang kedua, Mbak Dewi Ainun, itu kan kolom atau kan baris? Siapa yang mau menjawab? Baris, Pak. Kan baris. Nah, Yes, Pak. mari kita lihat jawabannya. Satu adalah C, iklan yang kan kolom. Ya benar tadi jawabannya. Yang kedua, ikan kolom karena juga terdapat gambarnya ya, Mas Syariar. Belajar lagi ya. Oh, gitu, Pak. Ya. Yang ketiga adalah iklan baris karena hanya terdapat tulisan. Yang keempat juga iklan baris. Sudah paham kan anak-anak untuk iklan kolom dan iklan baris perbedaannya? Paham, Pak Guru. Ya. Paham, pastinya kan anak-anak hebat pasti paham untuk sebuah materi iklan kolom dan iklan baris. Nah, di sini juga Pak Guru mempunyai iklan lagi. Pak Guru kan tinggalnya kan di daerah Boyolali. Nah, Boyolali itu kan punya produk yang terkenal. Apa itu anak-anak? Susu sapi. Susu sapi. Ya, mau. Ya, Mbak Dia, ya. Sekarang silakan dibaca. Ya, susu sapi murni. Susu segar murni asli dari peternakan sapi Boyolali. Ayo minumlah susu segar setiap hari yang membantu pertumbuhan tulang dan menyehatkan tubuh. Diproduksi oleh peternak susu Boyolali. Tersedia di toko-toko Boyolali terdekat. Nah, di sini nanti Pak Guru ingin anak-anak itu berlatih membuat iklan baris maupun iklan kolom. Nah,
tentang minuman saja, apakah nanti minuman susu atau kopi atau apa iklan yang terkait dengan minuman ya anak-anak ya. Nah nanti kalian menggambar, tabelnya hilang, menggambar iklan baris dan iklan kolom. Pak Guru kasih waktu sekitar 15 menit ya anak-anak. Nah di rumah siapa yang pernah membuat minuman susu? Siapa? 7 jari. Saya, Pak. Saya, Pak. Iya. Godok susu, Pak. Saya ke sekolah tidak bawa susu, Pak. Alatnya apa? Dan bagaimana cara atau langkah membuat minuman susu? Ayo kalian yang tadi Gelas, biasa Pak. membuat. Ada gelas, sendok, Susunya, Pak. susunya. Iya. Bebas ya. Gak hanya gelas plastik aja, bisa gelas yang lain. Bahannya ada air, ada susu bubuk, dan kemudian gula. Nah, cara membuat minuman susu yang pertama adalah tuangkan susu bubuk ke dalam gelas plastik secukupnya, jangan banyak-banyak, jangan. Kemudian yang kedua, masukkan gula secukupnya, menggunakan sendok ya, jangan dipakai tangan, jaga kebersihan. Yang ketiga, tuangkan air panas ke dalam gelas, kemudian aduk dengan merata dan jadilah sebuah minuman susu. Nah, tahukah anak-anak bahwa dalam membuat susu itu terdapat zat-zat penyusun dalam minuman tersebut. Nah, ini tadi ada air, ada gula, ada susu bubuk, itu adalah zat tunggal. Dan setelah pencampuran itu menjadi sebuah zat campuran karena sudah bercampur, larutannya dan bercampur menjadi satu, bukan diaduk ini ya. Nah, tahu kan? Nah, penjelasannya di sini zat tunggal hanya terdiri dari zat itu saja dan tidak dapat dipisahkan dari zat lain. Kemudian zat campuran dapat dipisahkan menjadi 2 atau lebih dari zat murni. Jadi beberapa campuran zat tunggal. Nah, di sini untuk bersama nanti anak-anak membuat praktikum dari zat tunggal menjadi zat campuran ya. Ini adalah praktikum dulu berkelompok. Pak Guru sudah sediakan. Ini apa nih? Gelas, Pak. Gelas plastik. Sendok. Iya, gelas plastik. Sendok. Kemudian ada gula. Kemudian ada garam. Kemudian juga ada air. Airnya nanti tadi. Nah, di sini praktikum untuk membuat namanya oralit. Oralit itu obat untuk apa? Mas Syariar, oralit. Diare, Pak. Diare. Nah, katanya Mas Syariar kemarin diare kan. Jadi ini Pak Guru buatkan namanya oralit. Enggak, Pak, saya cuma pilek, nggak diare. Nah, kan pilek itu juga berpengaruh nanti lama-lama. Jangan bandel ya, nanti diminum. Pak Guru nanti buatkan banyak, 5 gelas nanti. Oh, Pak Guru icipi dulu, Pak. Sudah pas belum rasanya, Pak? Sudah, Pak Guru itu udah expert dalam membuat oralit. Nah, dan anak-anak nanti praktikum
untuk membuat oralit ya. Dan nanti anak-anak juga perlu membuat nih apa ini es teh manis. Siapa yang pernah minum es teh manis? Saya nggak suka es teh manis, Pak. Suka yang hangat-hangat, Pak. Aduh, Enggak, Pak. kemarin pada minta es teh. Pak Guru sediakan es teh malah nggak suka. Ya udah nanti Bikin buat pilek, hangat aja. Pak. Di sini Pak Guru sudah menyediakan bahan-bahan seperti jahe, kemudian ada lemon, kemudian ada madu, kemudian di sini juga ada susu juga, susu putih, ada susu coklat, ada gula, ada teh, dan kemudian ada sirup. Dan anak-anak dengan bahan-bahan ini tadi kalian nanti membuat namanya susu jahe, ada lemon tea, es kopi, es sirup. Dan Pak, apakah nanti bisa membuat bahan lain, Pak? Bisa, Pak Guru sudah katakanlah ini maju ke depan untuk mempresentasikan atau membacakan hasil laporannya ya anak-anak. Ya, Pak Guru kasih waktu 10 menit untuk praktikum membuat minuman tadi ya. Siap, Pak. Ini kelompok ya, Pak ya? Kelompok ya. Iya, siap, Pak. Pak Guru Kelompoknya? Oh iya, kelompoknya yang pertama Mas Syariar, kemudian kelompok 1 Mas Syariar, dan Liana, Dewi, ya, dan kemudian kelompok 2-nya ini Mbak Iza, Mbak Yuliana, dan Mbak Irma. Oke, aku sediakan gelas yang banyak, bahannya juga sudah banyak. Pak, apakah nanti bisa berkreasi sendiri membuat minuman yang lain, Pak? Boleh. Dengan bahan-bahan ini kalian bisa membuat bahan-bahan membuat zat campuran sendiri ya. Oke. Nah, setelah selesai, mari kita simpulkan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, yang pertama tadi kita sudah belajar mengenai apa? Unsur yang terdapat pada iklan baris dan Iklan, unsur, zat tunggal dan zat campuran. Buat susu, Pak. Ya, membuat susu, bahannya juga ada. Nah, setelah kita simpulkan pada pagi hari ini, nanti Pak Guru ngasih namanya soal. Di sini nanti ada 10 soal. Nanti jangan lupa tuliskan nama, nomor, kelas kalian, dan dikerjakan secara mandiri ya. Silahkan duduk di tempat kalian sendiri-sendiri. Pak Guru akan. Apa yang kalian sukai dalam kegiatan pembelajaran pagi hari ini? Ayo, siapa? Membuat susu, Pak. Membuat susu, Mbak Liana. Yang lain? Membuat teh. Membuat teh. Membuat teh atau minuman teh? Minuman, Pak. Minuman teh ya. Kalau membuat susu itu gimana? Nah, di sini untuk oleh-oleh kalian nanti buatlah ikan baris dan ikan kolom tentang obat batuk tradisional. Nanti tanya orang tua kalian obat batuk tradisional nanti bahannya apa saja, dan nanti kalian membuat iklannya ya. Dan kemudian buatlah gambar tentang bahan-bahannya apa saja, nanti kalian gambar dan nanti menjadi sebuah produk obat batuk tradisional. Jangan lupa dicatat di buku PR kalian.
Oke, sebelum mengakhiri perjumpaan pada pagi hari ini, Mas Ariar tolong ditutup untuk tadi temannya dipimpin untuk berdoa sebelum pulang. Siap Pak. Di tempat duduk siap gerak, berdoa mulai. Doa selesai. Oke, silahkan pulang dengan hati-hati, jangan berlarian. Yang naik sepeda gunakan lajur kiri untuk bersepeda. Yang berapa soal itu bagus, dan sebaiknya juga perintahnya juga harus jelas agar supaya anak-anak paham betul, apalagi kalau tugasnya itu untuk buat PR. Itu Mas Nawang, saran dari saya. Mudah-mudahan nanti selanjutnya kalau kita nanti praktek belajar terjun di dalam kelas, dan nanti bisa menambah nilai yang lebih baik. Terima kasih Mas Nawangulan dan teman-temannya. Sekian, terima kasih. Begitu Pak Ismail, matur nuwun. Pak Madio, untuk Mas Nawang ya. Nanti untuk yang lain juga diperhatikan waktunya. Kayaknya waktunya agak panjang ini tadi. Berapa menit butuhnya? Kita butuh 30 menit ya, 30 menit. Jadi jangan sampai panjang-panjang. Kemudian berkaitan dengan media. Medianya sudah jadi dari awal kegiatan inti, penutupnya sudah baik ya. Kemudian berkaitan dengan media apa hal yang perlu dicatat. Tulisan yang terlalu kecil itu tidak masalah. Jadi mungkin kita butuh tidak terlalu, ada misalnya pada contoh iklan apa tadi, iklan kolom. Jadi Mbak Diah disuruh membaca, tapi ternyata tidak bisa membaca karena tulisannya terlalu kecil. Jadi itu perlu dicari aja iklan. Kalau misalnya iklan kolom itu mungkin hanya 3 kata atau 4 kata, tapi misalnya kayak iklan kolom pada iklan rokok ya, iklan rokok itu kan pria punya selera, ya gitu aja cukup, tapi kan tidak banyak kata. Nah ini yang penting gambarnya menarik. Kalau iklan kolom mungkin seperti itu, gambarnya menarik dan orang ingin menggunakan. Kemudian berkaitan dengan materinya mungkin ya perlu diperuncing atau dinukikkan, kurang menukik kalau menurut saya, karena intinya membuat es teh, membuat campuran susu, membuat kopi misalnya, seperti itu tuh harus ada penjelasan berkaitan kalau sudah menjadi minuman kopi, apakah itu terdiri dari zat campuran apa saja di kopi itu. Kemudian kan dianalisis kalau itu menganalisis pada tujuannya. Jadi kalau misalnya sudah ada kopi yang berupa minuman kopi, nah anak-anak mungkin akan menganalisis dari minuman kopi ini zat pembangunnya atau zat tunggalnya apa anak-anak. Kalau tadi kan membuat minuman susu, membuat minuman teh, membuat minuman apa, itu membuat. Nah kalau kata-kata membuat itu kira-kira yang menurut saudara, apakah itu analisis, apakah itu sintesis? Ya sama sebetulnya sudah C4 semua ya. Tapi kan mensintesiskan dari zat tunggal ke zat tunggal yang lain, jadi zat campuran.
Nah, campurannya berupa minuman kopi, minuman teh, minuman susu. Ada gula, ada air, ada susu. Kalau sudah ada susu, ada gula, apa perlu ditambah air? Kira-kira bagaimana? Mas Syahriar kalau minum susu tambah air enggak? Tambah. Tergantung Pak, tergantung itu susu bubuk apa susu cair Pak. Kalau susu dari sapi, susu peras sapi itu tidak usah dicampur Pak, karena mengurangi zat yang terkandung di dalam susu tersebut. Tapi harus diingat ya, ketika kita minum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pagi, Pak. Pak. Ya, di pagi yang cerah ini, gimana keadaan kalian? Sehat? Sehat. Pilek, Pak. Pilek. Nah, kalau pilek, segera minum obat atau minum yang hangat-hangat ya, Mas. Ya, Pak. Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, salah satu siswa peserta didik memimpin doa. Mbak Yuliana, silahkan dipimpin doanya. Siapa? Di tempat duduk, siap, gerak. Berdoa mulai. Selesai. Beri Ya. salam. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak Guru. Ya, yang semangat dong. Kalau kok nggak ada suaranya, kelas 5 kan biasanya orangnya kan aktif-aktif semua. Kenapa ini diem-diem? Oke. Dingin Pak Guru. Dingin. Ya, nanti sampai rumah nanti minum tolak angin. Ya, lihat kanan kiri kalian. Ada yang masuk, ada yang tidak masuk enggak? Masuk semua Pak. Masuk semua. Ya, alhamdulillah. Walaupun agak dingin, tetapi semua siswa kelas 5 dapat datang ke sekolah. Alhamdulillah. Nah, karena ini masih dalam pandemi, maka anak-anak tetap mematuhi protokol kesehatan. Yang pertama yaitu memakai Masker. Masker. Terus yang kedua apa? Menjaga jarak. Jangan dekat-dekat ya Pak. Bukan Jangan muhrim. dekat-dekat. Terus yang ketiga, Mencuci tangan. cuci tangan. Kemudian Menghindari kerumunan. kerumunan. Yang terakhir, Mobilitas. ya mengurangi mobilitas. Itu semua kita patuhi untuk mencegah dari virus COVID-19. Oke, sebelum kita memulai, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Suaranya terdengar belum? Belum Pak. Kalau gini? Sudah. Pancasila, Akulah pendukung. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat
pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih. Nah, menyanyikan lagu Pancasila itu dapat meningkatkan nasionalis kita pada bangsa ini ya. Jangan lupa. Nah, pada pembelajaran pada pagi hari ini, Pak Guru akan menyampaikan tentang tematik yang di dalamnya nanti akan ada bahasa Indonesia dan IPA ya. Dan materi pembelajarannya yang pertama nanti adalah unsur yang ada pada iklan baris dan kemudian unsur pada iklan kolom. Dan seterusnya adalah membuat iklan baris dan iklan kolom, yaitu menggambar ya nanti anak-anak. Dan kemudian menulis laporan praktikum zat tunggal dan zat campuran. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama, menganalisis unsur iklan baris dan unsur iklan kolom. Yang kedua, membandingkan unsur iklan baris dan iklan kolom. Kemudian yang ketiga, membuat iklan baris dan iklan kolom. Kemudian yang keempat, menganalisis penyusun zat tunggal dan zat campuran. Kemudian membuat laporan penyusun zat tunggal dan zat campuran. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai apa? Apakah kalian masih ingat pembelajaran sebelumnya membahas tentang apa? Tentang iklan 4 sehat 5 sempurna. Sempurna. Nah, 4 sehat 5 sempurna itu ada apa aja anak-anak? Yang pertama, Nasi. nasi, Sayur, Pak. sayur-sayuran, Tahu, tempe, Daging, tahu. ayam. Ya, buah, dan kemudian dan buah. susu. Susu. Nah, Buahnya belum, Pak. itu ada buah tomat. Nah, perhatikan berikut ini, karena kemarin sudah bahas tentang iklan 4 5 sempurna, kita akan belajar mengenai iklan baris dan iklan kolom. Tolong perhatikan di sini. Di situ pada iklan baris ada teksnya. Siapa yang mau membaca? Saya. Oh, Mbak Tia SK, terima kasih mau membaca. Mbak Tia SK aja ya, Mbak. Yang mana Pak yang dibaca Pak? Yang ada tulisannya dong pastinya. Ada tulisannya ya. Coba perhatikan gambar berikut ini. Ya. Dijual cepat, ruko luas, 100 meter persegi, termuka 13 meter. Lokasi sangat strategis, dekat 2 rumah sakit besar di Jalan Raya Jatisawit, Bumi Ayu, Kabupaten Brebes. Hub 0877 4400 0949. Itu iklan baris ya Pak ya? Ya, yang sebelahnya itu adalah ikan kolom, tapi sedikit kecil. Sebelahnya itu saya juga ya Pak ya, ya. Boleh. Itu apa Pak? Terbukti hanya brokwet yang bisa bikin irit. Ya. Yang lain tidak terlihat Pak. Nggih. Ya, di sini ada iklan mobil sebelah kanan. Karena kita tidak belum menyebutkan merek, jadi itu apa namanya menggunakan merek seadanya. Nah, setelah melihat kedua iklan tersebut, perbedaan apa yang kalian temukan? Tadi ada baris-barisnya sama ada kolom-kolomnya, Pak. Yang Ya, satu yang cuma fokus hanya tulisannya, yang satu ada buliannya sama gambarnya, Mas Pak. Syariar, yang lain belum fokus.
agar lebih fokus, marilah kita tepuk fokus terlebih dahulu ya, biar kita lebih semangat, biar lebih Iya, Pak. Pak Guru dulu. Tepuk fokus. Kalau kita mau belajar, maka kita harus fokus. Ye. Tepuknya kurang 1 tadi, Pak. Gimana? Tepuknya kurang 1. Prok-proknya kurang 1. Oh gitu. Oh iya. Ya udah Mas Syariat, ayo dipandu teman-teman nih untuk tepuk fokus. Siap, aman, kita tepuk fokus. Siap, 1, 2, 3. Kalau kita Mau mau belajar, belajar, maka kita harus harus fokus. fokus. Yeay. Nah, kalau habis tepuk kan semuanya lebih fokus. Enggak, guru lagi ya. Iya, Pak. Udah, Mas Arka bisa? Iya, di-mute dulu ya. Nah, sekarang sudah fokus. Tadi pada iklan baris ada unsurnya, yaitu yang pertama ada judul iklan, kemudian ada deskripsi iklan yang hanya berisi tulisan, kemudian tidak diberi gambar produknya. Jadi hanya tulisan aja ya anak-anak. Ya, dari atas sampai bawah itu enggak ada namanya gambar-gambar, enggak ada, hanya tulisan dijual cepat. Ruko luas 300 meter persegi. Lebar muka 13 meter. Lokasi sangat strategis dekat 2 rumah sakit besar di Jalan Raya Jatisawit, Bumi Ayu, Kabupaten Brebes. Hub itu hubungi 0877 4400 0949. Nah, di sini untuk menyingkat iklan kebanyakan itu katanya juga disingkat biar lebih praktis. Begitu ya, anak-anak. Ya. Nah, sekarang perbedaannya dengan pada iklan kolom, di sini juga ada judulnya dan juga ada deskripsi iklannya, akan tetapi di iklan kolom terdapat gambar iklan yang menarik dan kemudian lebih berwarna. Ada gambar produk mobilnya, ada tulisan yang berwarna, terus kemudian ada backgroundnya yang bagus. Nah, seperti itu ya, dan detail-detailnya lebih ada. Kalau saya lebar gini bisa terlihat nggak toh? Bisa. Bisa, Pak. Biar lebih kelihatan. Pakai kacamata Pak, Guru lupa. Ini terlihat semua kan, anak-anak? Jelas, Pak. Terlihat jelas. Ngeblok-ngeblok hitam kayak kemarin. Tidak, Pak. Udah kering itu, Pak. Kering, alhamdulillah. Nah, iklan itu ada berbagai iklan. Contohnya adalah iklan pelayanan masyarakat. Di sini ada apa itu? Siapa yang mau baca? Mas Syariat tolong dibaca atau yang sebelah kiri? Jaga diri dan jaga diri dan keluarga Anda dari virus corona. Gunakan masker bila batuk atau tutup mulut dengan lengan atas bagian dalam. Ya, terima kasih. Mas Syariat sudah menerapkan menggunakan masker belum? Untuk keseharian. Oh, kalau keluar rumah pakai, Pak. Kalau di dalam rumah? Dalam rumah kadang-kadang, Pak. Oh ya. Ya, sebaiknya nanti pada saat mobilitas keluar rumah tetap pakai masker. Kalau di rumah sampai rumah lagi jangan lupa untuk mencuci tangan, ganti pakaian agar lebih bersih dari atau terhindar dari
virus corona ya, Mas. Ya. Iya, Ya, Pak. sebelah kanan. Ini yang belum tadi Mbak Izatin. Mbak Izatin Siapa? hadir? Hadir, Pak. Ya, coba sebelah kanan itu Halo, dibaca suara terlebih saya dahulu. terdengar tidak ya, Pak? Terdengar lembut sekali, Ya, Mbak. siapa? Ya, pengumuman. Bersama ini kami umumkan bahwa para pemegang saham PT Canopus Converta Industri dalam kurung perseroan akan mengalihkan saham-sahamnya kepada pihak ketiga. Sebagai hasil dari pengalihan saham tersebut, maka akan terjadi perubahan pengendali di perseroan. Pengumuman ini dilakukan untuk memenuhi ketentuan pasal 127 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Jakarta, 6 November 2019. PT Canopus Converta Industri Direksi. Sudah ya, Pak? Sudah. Nah, dari kedua iklan yang Pak Guru tampilkan, adakah perbedaannya anak-anak? Adakah perbedaannya? Mbak Dia, gimana? Yang satu nggak ada. Ya, ya. Ada warnanya, Pak. Yang satu ada warnanya. Mas Syariar tadi mau menjawab apa? Silahkan. Yang satunya tidak ada gambarnya, Pak. Enggak. Nah, di sini ada beberapa jenis iklan, akan tetapi di sini ada perbedaannya. Yang satu menggunakan gambar yang menarik, yang satunya hanya berupa tulisan. Tadi kan kita sudah belajar tentang iklan kolom dan iklan baris. Iklan kolom yang sebelah mana ya? Yang kiri, Pak. Yang Iya, Pak, iya. Kiri, Pak. Yang baris yang itu pengumuman, Pak. Yang baris itu kan hanya tulisan berbaris ya. Ya, di sini kita harus tahu nanti membedakan. Oh, ada iklan ditempel di sebuah pinggir jalan raya. Oh, ini ada iklan kolom, dan ini iklan baris. Oh, ini iklannya nanti pelayanan atau iklan pengumuman, gitu ya anak-anak. Nah, di sini juga ada contoh iklan lagi. Ada dua iklan yang berbeda. Siapa yang membaca ya hari ini? Saya, Pak. Ya, silahkan. Yang mana, Pak? Dua-duanya atau satu? Satu dulu aja, sebelah kiri. Yang iklan permintaan ya, Pak? J. Iklan permintaan. Dicari tanah untuk lahan kantor dinas perkebunan. Luas minimal 400 meter persegi. Harga nego. Dimohon menghubungi Yanti 085 641 249 555. Oke. Kemudian yang sebelah kanan siapa yang membaca? Saya, Pak. Ya. Lebih baik susu dingin atau susu hangat? Iya. Susu dingin
baik untuk kulit, dapat membuat tubuh dan kulit tetap terdehidrasi serta bercahaya, membantu menurunkan berat badan. Kandungan kalsium dalam susu dingin bisa membantu meningkatkan metabolisme tubuh dan membakar lebih banyak kalori. Susu hangat bisa jadi obat flu, mengatasi keluhan PMS. Potasium pada susu hangat bisa membantu meredakan kram. Tidur menjadi lebih nyenyak. Susu mengandung asam amino yang bisa membantu untuk mendorong orang agar bisa tidur lebih baik. Sudah, Pak. Pak, itu Nah, mengatasi keluhan PMS itu apa, Pak? ya itu nanti kalau Mas Arya sudah besar, mungkin Mas Arya belum gaduk kuping, jadi Pak Guru belum menjelaskan ya. Nah, di sini ada 2 iklan yang berbeda. Di sini yang Mas Arya tadi membaca yang iklan baris apa kolom? Kolom. Iklan Kolom. kolom. Dan tadi Mbak Irma membaca tentang iklan Baris. iklan baris. Nah, di sini setelah berlatih tadi kita membedakan antara iklan kolom dan iklan baris. Tadi bahwa iklan baris itu hanya terdiri tulisan. Kalau iklan kolom terdapat Gambar. dan tulisannya. Nah, terus kalau iklan kolom, nah, disertai gambar yang menarik. Yang sini. Iklan baris itu terdiri dari tulisan saja, kemudian hanya nggak muat. Nah, kalau tekan kolom ada teksnya dan kemudian juga ada gambar yang menarik. Kemudian pada bagian backgroundnya, latar belakangnya juga menarik ya. Nah, tadi anak-anak sudah belajar mengenai iklan baris dan iklan kolom. Nah, gambar 1 itu gambar apa, Mbak Dia SK? Mbak Dia SK? Kok saya mute nih? Enggak sih? Ya, Ya, 1 dulu. Potter, pentingnya konsumsi air putih itu iklan Apa? Kolom atau baris? Gimana? iklan baris, Pak. Iklan baris. Itu kan Iklan ada kolom, Pak. Iklan kolom.
kolom. Ya kan kolom karena ada gambarnya. Karena ada gambar, iya Pak. Gambarnya menarik. Pak. Kan kok kolom. Yang kedua, Mbak Dewi Ainun, itu kan kolom atau kan baris? Nggak kedengeran? Lagi ke belakang, Pak. Oh, baru ke belakang toh. Ya udah. Mas Syariar aja yang biasanya nggak suka ke belakang. Iklan baris, Pak. Ada Iklan gambar baris. dan warnanya. Ya. Terus kemudian sekalian nomor 3. Aku, Ya. Pak. Iklan baris ya, Pak? Ya, iklan baris. Yang keempat. Siapa yang mau menjawab? Baris, Pak. Kan baris. Nah, Baris, Pak. mari kita Tulisan lihat semua. jawabannya. Satu adalah C, iklan yang kan kolom. Ya, benar tadi jawabannya. Yang kedua, ikan kolom karena juga terdapat gambarnya ya, Mas Syariar. Belajar lagi ya. Oh, gitu, Pak. Ya. Gambar. Yang ketiga adalah iklan baris. Karena hanya terdapat tulisan. Yang keempat juga iklan baris. Sudah paham kan anak-anak untuk iklan kolom dan iklan baris perbedaannya? Paham, Pak Guru. Ya. Paham, pastinya kan anak-anak hebat pasti paham untuk sebuah materi iklan kolom dan iklan baris. Nah, di sini juga Pak Guru mempunyai iklan lagi. Pak Guru kan tinggalnya kan di daerah Boyolali. Nah, Boyolali itu kan punya produk yang terkenal. Apa itu anak-anak? Susu sapi. Susu sapi. Oh. Ya, mau. Ya, Mbak Dia, ya, sekarang silakan dibaca. Ya, susu sapi murni. Susu segar murni asli dari peternakan sapi Boyolali. Ayo minumlah susu segar setiap hari yang membantu pertumbuhan tulang dan menyehatkan tubuh. Diproduksi oleh peternak susu Boyolali. Tersedia di toko-toko Boyolali terdekat. Nah, di sini nanti Pak Guru ingin anak-anak itu berlatih membuat iklan baris maupun iklan kolom. Nah, tentang minuman saja, apakah nanti minuman susu atau kopi atau apa iklan yang terkait dengan minuman ya anak-anak. Ya. Nah, nanti kalian menggambar. Oh, tabelnya hilang. Menggambar iklan baris dan iklan kolom. Pak Guru kasih waktu sekitar 15 menit ya anak-anak. Digambar di buku gambar. Pak. Ya. Sudah selesai belum anak-anak? Milih salah satu, Pak. Keduanya dong. Kan kalian sudah Dua-duanya. berlatih. Oh ya, Latihan siap, Pak menggambar Guru. kan? Ya. Kalau sudah selesai. Nah, di rumah siapa yang pernah membuat minuman susu? Siapa? Tunjuk jari. Ayo, Pak. Saya, Pak. Iya. Godok susu, Pak. Saya ke sekolah juga bawa susu, Pak. Ke sekolah juga bawa. Oh iya. Bawa susu ya. Nanti Pak Guru minta ya. Oh iya. Oke. Di sini
apa saja alat dan bahan untuk membuat susu. Alatnya apa? Dan bagaimana cara atau langkah membuat minuman susu? Ayo, kalian yang tadi Gelas, biasa Pak. membuat. Ada gelas, Sendok, Pak. sendok, Susunya, Pak. susunya. Iya. Udah itu aja. Oh, air, Nggak ada airnya. Oh, Nggak ada nggak apa-apa, airnya. cuma airnya belum. airnya ini, Pak. Susu itu rasanya apa? Manis, asin, asam, atau apa? Ini rasa Tawar, coklat, Pak. Pak. Tawar Pak, kalau nggak dikasih gula nggak manis Pak. Oh iya. Kalau Pak Guru tuh Ya. sukanya susu manis, jadi Pak Guru kasih gula. Saya sudah manis sih, Pak. Oh, udah manis. Saya Ya juga udah sudah nanti manis. buat terap aja susunya. Nah, benar tadi apa yang dikatakan sama Mbak Dia, bahwa tadi ada gelas plastik, bisa ada sendok, gelasnya bebas ya. Ya hanya apa namanya gelas plastik aja, bisa gelas yang lain. Bahannya ada air, ada susu bubuk, dan kemudian gula. Nah, cara membuat minuman susu yang pertama adalah tuangkan susu bubuk ke dalam gelas plastik secukupnya, jangan banyak-banyak, jangan. Kemudian yang kedua, masukkan gula secukupnya, menggunakan sendok ya, jangan dipakai tangan. Jaga kebersihan. Yang ketiga, tuangkan air panas ke dalam gelas, kemudian aduk dengan merata dan jadilah sebuah minuman susu. Nah, tahukah anak-anak bahwa dalam membuat susu itu terdapat zat-zat penyusun dalam minuman tersebut. Nah, ini tadi ada air, ada gula, ada susu bubuk, itu adalah zat tunggal. Dan setelah pencampuran itu menjadi sebuah zat campuran karena sudah bercampur, larutannya sudah bercampur menjadi satu, kan diaduk ini ya. Ya. Tahu kan? Ya. Oh. Nah, penjelasannya di sini zat tunggal hanya terdiri dari zat itu saja dan tidak dapat dipisahkan dari zat lain. Kemudian zat campuran dapat dipisahkan menjadi dua atau lebih dari zat murni. Jadi beberapa campuran zat tunggal. Nah, di sini untuk bersama nanti anak-anak membuat praktikum dari zat tunggal menjadi zat campuran ya. Ini adalah praktikum dulu berkelompok. Pak Guru sudah sediakan. Ini apa nih? Gelas Pak. Gelas plastik. Sendok. Iya, gelas plastik. Sendok. Kemudian ada gula. Kemudian ada garam. Kemudian juga ada air. Airnya nanti tadi. Aduh. Airnya masih dimungkuk. Dan air ya. Nanti anak-anak praktikum mencampurkan semua bahan-bahan tadi ke dalam gelas. Ini praktikumnya setelah. Nah, ini dicampurkan gula, kemudian ada mana sih? Garam,
ada garam, dan kemudian nanti ada air. Airnya kemudian diaduk. Nah, di sini praktikum untuk membuat namanya oralit. Oralit itu obat untuk apa? Mas Syariar, oralit. Diare, Pak. Diare. Nah, katanya Mas Syariar kemarin diare kan. Jadi ini Pak Guru buatkan namanya oralit. Enggak, Pak, saya cuma pilek, enggak diare, Pak. Nah, kan pilek itu juga berpengaruh nanti lama-lama. Jangan bandel ya, nanti diminum. Pak Guru nanti buatkan banyak, 5 gelas nanti. Bapak Guru icipi dulu, Pak. Sudah pas belum rasanya, Pak? Sudah, Pak Guru itu udah expert dalam membuat oralit. Nah, dan anak-anak nanti praktikum untuk membuat oralit ya. Dan nanti anak-anak juga suruh membuat nih, apa ini? Es teh manis. Siapa yang pernah minum es teh manis? Saya nggak suka es teh manis, Pak. Suka yang hangat-hangat, Pak. Aduh, Pak. kemarin pada minta es teh. manis. Pak Guru sediakan es teh malah nggak suka. Ya udah, nanti Bikin buat teh pilek, hangat aja. Pak. Jadi Pak Guru sediakan teh manis saja ya. Nah, kalau membuat teh manis, Mas Syariar biasanya menggunakan bahan-bahan apa yang dimasukkan ke dalam gelas ini? Teh celup, Pak. Teh celup. Terus air. Gulanya dikit aja, Pak. Gulanya dikit aja. Ya. Diaduk enggak, Mas? Atau langsung diminum? Diaduk, Pak, diaduk. Diaduk biar merata ya. Biar tercampur gulanya. Nah, di sini Pak Guru sudah menyediakan bahan-bahan seperti jahe, kemudian ada lemon, kemudian ada madu, kemudian di sini juga ada susu juga, susu putih, dan susu coklat, ada gula, ada teh, dan kemudian ada sirup. Dan anak-anak dengan bahan-bahan ini tadi, kalian nanti membuat namanya susu jahe, ada lemon tea, es kopi, es sirup. Dan Pak, apakah nanti bisa membuat bahan lain, Pak? Bisa, Pak Guru sudah katakanlah ini membuat jamu-jamuan dari kunyit bubuk. Bagaimana bahannya? Mau buat soda gembira ada nggak, Pak? Soda gembira nanti Pak Gus carikan. Ini ada pewarna makanan kalau membuat nanti. Jahe bubuk ada, kemudian jahe biasa juga ada. Nanti kalian praktikum sendiri bagaimana cara membuat susu jahe, lemon tea, es kopi, dan es sirup ya. Ya, dan nanti bahannya apa, dan nanti keterangannya. Oh, bahannya nanti ini, dan semuanya kalian tulis ya semuanya. Dan kemudian itu nanti dikerjakan secara berkelompok ya. Ya. Nah, setelah membuat laporan penyusunan zat tunggal dan zat campuran, nanti setiap kelompok itu
maju ke depan untuk mempresentasikan atau membacakan hasil laporannya ya anak-anak. Ya, Pak Guru kasih waktu 10 menit untuk praktikum membuat minuman tadi, ya. Siap, Pak. Ini kelompok ya, Pak ya? Kelompok ya. Iya, siap, Pak. Pak Guru Kelompoknya? Oh iya, kelompoknya yang pertama Mas Syariar, kemudian kelompok 1 Mas Syariar, dan Liana, Dewi, Dia, dan kemudian kelompok 2-nya nanti Mbak Iza, Mbak Yuliana, dan Mbak Irma. Oke, bagus, sediakan gelas yang banyak, bahannya juga sudah banyak. Pak, apakah nanti bisa berkreasi sendiri membuat minuman yang lain, Pak? Boleh. Oh, dengan bahan-bahan ini kalian bisa membuat membuat zat campuran sendiri ya. Oke. Nah, setelah selesai, mari kita simpulkan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, yang pertama tadi kita sudah belajar mengenai apa? Unsur yang terdapat pada iklan baris dan unsur zat tunggal dan zat campuran. Buat oralit, Pak. Buat oralit. Ada lagi? Buat es teh tadi, Pak. Ya, tadi es tehnya Pak Guru skip karena ini cuacanya dingin, membuat teh hangat saja. Buat susu, Pak. Ya, membuat susu, bahannya juga ada. Nah, setelah kita simpulkan pada pagi hari ini, nanti Pak Guru ngasih namanya soal. Di sini nanti ada 10 soal. Nanti jangan lupa tuliskan nama, nomor, kelas kalian, dan dikerjakan secara mandiri ya. Silakan duduk di tempat kalian sendiri-sendiri. Pak Guru akan membagikan setiap anak 1 lembar kerja atau lembar soal evaluasi ya. Ya, Pak Guru kasih waktu 10 menit. 15 menit untuk mengerjakan. Oke, selesai. Mari dikumpulkan. Nah, apa yang kalian sukai dalam kegiatan pembelajaran pagi hari ini? Ayo, siapa? Membuat susu, Pak. Membuat susu, Mbak Liana. Yang lain? Membuat teh. Membuat teh. Membuat teh atau minuman teh? Minuman, Pak. Minuman teh ya. Kalau membuat susu tuh gimana nanti? Membuat minuman susu ya. Kemudian ada yang lain? Yang membuat iklan dan iklan baris dan iklan kolom nggak suka? Suka, Pak. Besok saya mau iklan itu, Pak. Jualan Kentucky, Pak. Ya, jualan Kentucky. Nanti Pak Guru akan mampir nanti beli Kentucky-nya. Pak Guru borong nanti. Ya, Pak. Ditunggu ya, Pak. Ya. Silahkan share lokasi. Nanti Pak Guru akan lanjut ke sana. Nah, kemudian materi apa yang kalian belum kuasai? Materi tentang apa? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, sudah semua, alhamdulillah. Nah, di sini untuk oleh-oleh kalian, nanti buatlah iklan baris dan iklan kolom tentang obat batuk tradisional. Nanti tanya orang tua kalian, obat batuk tradisional nanti bahannya apa saja, dan nanti kalian membuat iklannya. Ya, dan kemudian buatlah gambar tentang bahan-bahannya apa saja, nanti kalian gambar,
dan nanti menjadi sebuah produk obat batuk tradisional. Jangan lupa dicatat di buku PR kalian. Oke, sebelum mengakhiri perjumpaan pada pagi hari ini, Mas Ariar tolong ditutup untuk temannya dipimpin untuk berdoa sebelum pulang. Siap, Pak. Di tempat duduk siap gerak, berdoa mulai. Doa selesai. Oke, silahkan pulang dengan hati-hati, jangan berlarian. Yang naik sepeda gunakan lajur kiri untuk bersepeda. Yang mau dijemput tunggu dulu orang tua di sekolahan, jangan main dulu ke sana kemari dan jangan jajan, ya. Karena kita sudah tahu bagaimana cara kita membuat minuman. Kalau kalian haus, kita nanti sampai rumah membuat minuman sendiri yang lebih higienis. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mandi ya. Panjang rumit.